pemirsa, kembali lagi di Hotman Paris Show. Nah, sekarang kita ada di segmen Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Oke, Bang Hotman. SKJ atau Salam Kopi Joni ini kan udah ibaratnya sangat dekat dengan masyarakat ya. Ya. Ini sudah menjadi suatu tempat di mana masyarakat datang berbondong-bondong sampai ngantri dari pagi-pagi ya kan subuh-subuh hanya untuk ketemu sama abang gitu ya. Kasus apa sih yang paling terberat sepanjang SKJ Kopi Joni ini berdiri yang pernah abang tangani? Yang berat satu adalah Ya. waktu ada orang tua dari Kalimantan bawa putrinya yang sudah melahirkan. Sudah punya bayi umur sekitar 10 bulan. Katanya putrinya ini adalah korban pemerkosaan. Dan putrinya ini adalah anak hasil pemerkosaan. Ya. Tapi si cowok yang diduga pemerkosa itu lepas karena waktu dites DNA-nya di Kalimantan, ternyata DNA dia si cowok ini sama si bayi ini tidak cocok. Oke. Ya, datanglah ke Kopi Joni, nangis-nangis. Terus akhirnya dengan segala kerja keras saya, Ya. akhirnya saya berhasil meyakinkan Mabes Polri agar dilakukan tes DNA yang kedua kali atas si bayi sama si bapaknya sama ibunya. Setelah melalui proses lobby yang sangat panjang, akhirnya dikabulkan, diangkutlah kemudian si cowok ini dari Kalimantan, si wanita yang korban pemerkosaan sama bayinya dibawa ke Mabes Polri di labnya. Dilakukan lagi tes DNA, dites dari mulai air ini ya, dinding mulutnya selaput, itu diambilin selaputnya. Kemudian ya udah semua dites, habis itu kita pulang. Kita tunggu demi tunggu. Sebulan kemudian ada hasilnya. Ya. Ternyata tetap tidak matching, tetap tidak cocok DNA si cowok sama bayi. Sehingga lepaslah itu cowok dari pemerkosaan. Oke. Satu lagi Ya. juga ada hari Minggu pagi jam 10 sesudah saya meladeni hampir 30 masyarakat, tiba-tiba ada wanita masih muda umur 14 pakai jilbab. Ya. Langsung memeluk kaki saya, nangis-nangis. Kenapa? Ya, nangis-nangis ternyata sama juga. Dia ini kejadiannya di Jakarta Utara, katanya dia diperkosa. Oke. Minta ketemu ngobrol, minta ketemu. Akhirnya saya terpaksa balik lagi ke Kopi Joni. Hanya dia udah curhat, ternyata dia mengaku diperkosa 15 kali. Sama satu orang ya? Sama satu orang. Kenapa berat? Kok mana ada diperkosa 15 kali? Ya kan? Saya tanya, di mana diperkosanya? Di sini. Berarti kan kamu datang? Iya datang. Ya kan? Mana ada orang datang untuk diperkosa? Kalau ini ternyata diperkosanya itu misalnya telepon disuruh datang ke sini. Ya mungkin aja kan yang perempuannya di bawah ancaman. Takut. Ya, itulah akhirnya kan saya terus selidiki, ternyata ada satu rahasia, yaitu waktu pertama si cowok itu ngerekam. Rupanya itulah yang membuat sampai dia mau 15 kali setiap dia mau ngajak hubungan badan, si cowok ini ngancam. Kalau lu nggak datang ke sini, gua akan bocorkan ini video. Akhirnya saya kasih ide sama polisi, Ya. jangan sidik dari segi pemerkosaan. Ya, tapi Anak di bawah umur. oh Karena jadi dia bisa masih ya. 14 tahun. Karena hubungan badan terhadap anak di bawah umur, Ya. hati-hati loh cowok-cowok buaya darat, Ya. ya dia kena 9 tahun penjara. Kalau kita dulu berapa? Aku masih 17. Oh 17. Ada satu lagi yang paling berat, ya berat dan menyentuh. Ya. Ada pernah 1 bulan penuh, tiap pagi, seorang ibu, dia tahu saya selalu renang jam 4 subuh. Ya. Dan dia tahu, dia selalu WA saya antara jam 4 jam 5. Saya karena terlalu banyak WA yang masuk, saya jarang baca. Tapi karena saya lihat ini kok ini mulu, akhirnya begitu saya selesai renang sambil subuh-subuh saya baca. Ternyata
ibu ini minta tolong saya, anaknya, putrinya yang dijanjikan kerja di suatu tempat ternyata dibawa ke panti pijit plus-plus. Kemudian putrinya ini harus melayani hubungan badan minimum 5 tamu. Setiap laki-laki yang sama dia 550.000, dia hanya dapat 150.000, 400.000 untuk si majikan. Dan mereka itu ada puluhan cewek ditaruh di suatu asrama, ruko yang benar dijaga orang-orang hitam di daerah Mangga Besar. Setiap pagi mereka dimasukkan ke mobil box, diangkut untuk ditempatkan di beberapa panti pijat. Ternyata satu di Kelapa Gading, tidak jauh dari Kopi Joni. Yang bikin ibu ini sangat meminta bantu saya karena ternyata si putrinya ini sudah 1 bulan mengadu minta ditolong agar bisa keluar karena katanya si cewek putrinya ini udah pendarahan di dalam. Aduh. Sudah pendarahan tapi harus melayani 5 laki-laki berbagai tipe, ya, harus melayani hubungan badan. Akhirnya saya begitu melihat itu saya suruh datang ke Kopi Joni. Dan langsung begitu tahu panti pijitnya pun di Kelapa Gading, ternyata dekat Kopi Joni itu cuma 50 meter ada polsek. Langsung saya viralkan begini. Halo Bapak Kapolsek Kelapa Gading, ini ada warga, tolong kirim segera penyidikmu ke sini untuk menolong putrinya sekarang masih di panti pijit sana. Dalam tempo setengah jam datang, dalam tempo setengah jam berangkat ke panti pijit, dalam tempo setengah jam cewek itu sudah berhasil dikeluarin. Wow. Ya, itu hanya 3 dari ribuan Ya, kasus. baik, kita tahan dulu di 3 cerita karena saya yakin masih banyak sekali nih cerita-cerita yang juga ibaratnya keluh kesah dari masyarakat yang akhirnya puji Tuhan alhamdulillah bisa mendapatkan solusi tentunya melalui adanya Kopi Joni ya. Terima kasih Abang, mudah-mudahan masih banyak lagi ya. Kalau Abang dipanjangkan umurnya masih bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat yang punya masalah hukum dan mungkin tidak mampu membayar lawyer, apalagi lawyer sekelas Hotman Paris. Thank you ya Bang. Terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Hotman Paris tetap ya, jawab jujur. Ya, Siapa artis yang pernah Anda pacarin?